Oke, dilanjutkan. Ini contoh persamaan reaksi untuk menentukan tetapan hasil kali kelarutannya atau KSP-nya. Ya, contohnya AgCl ya. Akan dilarutkan menjadi Ag+ dan Cl-. Nah, untuk menghitung KSP AgCl, konsentrasi masing-masing ion ya, kebetulan di sini indeksnya 1 ya. Jadi tidak perlu dipangkatkan, langsung aja dikali ya, Ag+, konsentrasi Ag+ dikali dengan Cl-. Oke, kemudian Ag2Cr2O4 ya, endapan Ag2Cr2O4. Nah, itu akan kita urai menjadi ion-ionnya, jadi 2 Ag+. Ya, kenapa bisa Ag+, Bu? Ini 2 ini naik dari ini ya, dari indeks di sini ya, naik ke sini. Ya, jadi 2 Ag. Oke. Kemudian muatannya plus 1 ini dari mana? Dari muatan CrO4. Ya, CrO4 ini kan indeksnya 1. Ya, ini disebut dengan poliatom ya, poliion. Poliion. Nah, jadi karena di sini dia indeksnya 1, maka naik ke atas yang sebelah sini Ag-nya muatannya plus 1. Nah, kemudian CrO4. Nah, indeksnya 1, jadi koefisiennya tetap di sini, nggak ditulis 1 ya. Nah, untuk muatannya 2- ini berasal dari indeks si Ag ini. Ya, jadi muatannya 2-. Maka KSP dari endapan Ag2Cr4 ini adalah Ag plus Ag yang konsentrasi Ag dipangkatkan 2. Ya, dipangkatkan dari koefisiennya ini 2. Ditambah dengan konsentrasi CrO4. Ya, karena ini hanya 1, jadi tidak perlu ditulis pangkat 1-nya. Nah, kemudian AlOH3. Ya. Aduh, ini maaf, ini bukan ini ya, tambah ya di sini ya. Oke. Oh, ini kali, salah berarti ya. Ini yang kali. Ini dikali. Oke. Jadi konsentrasi Ag ini pangkat 2 ini udah ya tadi ya. Jadi kemudian Al3+ ini kayak dari seperti tadi juga ya. Koefisien anion dijadikan muatan kation. Indeks dari anion jadi muatan kation. Indeks dari kation jadi muatan anion. Oke. Kemudian KSP-nya dipangkatkan. Ya, karena ini cuman nggak ada koefisiennya, pangkatnya, jadi tidak perlu pangkat. Nah, 3 ini dari pangkat 3 di sini. Nah, jadi hasil kali kelarutan atau KSP menggambarkan perkalian konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya. Jadi perkalian konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jadi tadi ini direvisi ya, salah ya, ini kali bukan tambah. Ini udah betul nih, kali. Oke. Senyawa yang mempunyai harga KSP adalah senyawa elektrolit yang sukar larut. Jadi KSP ini nilainya khusus untuk senyawa elektrolit yang kurang larut. Senyawa elektrolit yang mudah larut ya, seperti NaCl, Na2SO4, KOH, HCl, dan H2SO4 tidak mempunyai harga KSP. Ya, kenapa tidak punya harga KSP ya? Karena balik lagi tadi ke pengertian KSP apa? KSP itu menggambarkan perkalian konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut. Ya, kalau dia mudah larut, ya praktis larut, ya berarti tidak ada nilai KSP-nya. Nah, kemudian ada senyawa-senyawa yang sukar larut, tetapi non-elektrolit. Ya, berarti dia juga tidak mempunyai harga KSP. Nah, catatannya tadi kan
yang elektrolit dan sukar larut. Nah, besarnya harga KSP dari suatu zat adalah tetap, ya, tetap pada suhu yang tetap. Nah, jika terjadi perubahan suhu, maka harga KSP-nya pun akan mengalami perubahan. Jadi catatannya itu ya, harga KSP tergantung dari suhunya. Suhunya tetap. Biasanya pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Hubungan kelarutan ya, S solubility dengan hasil kali kelarutan KSP. Karena nilai kelarutan atau S dan hasil kali kelarutan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh ya. Tadi kan kalau kelarutan itu seberapa banyak ya yang bisa dilarutkan oleh volume larutan, sekian volume larutan. Nah, kalau kelarutan, maka terdapat hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Contoh lagi untuk senyawa AMBN yang terlarut, maka ia akan mengalami ionisasi dalam keadaan sistem keseimbangan. Ya, AMBN solid, maka sistem ionisasinya adalah MAN+ tambah NBM-. Nah, jika harga urutan dari senyawa AMBN sebesar S mol, ya, jika misalnya harga kelarutannya itu S ya, dilambangkan dengan S, mol per liter atau molar ya, mol per liter, maka di dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion AN+ tambah BM- ya. Ini dikalikan dengan koefisiennya ya. Sebanyak S mol per liter AMBN ya. Kemudian konsentrasi ion-ionnya adalah M dikali dengan S mol. M ini adalah koefisien atau indeks dari A, ion A, ya, M kali S mol per liter. Kemudian kalau konsentrasi dari B itu N dikali S mol per liter. Nah, sehingga harga hasil kali kelarutannya adalah KSP dari AMBN ini adalah konsentrasi A, ya, sebanyak konsentrasi A kationnya dipangkatkan dengan M dengan koefisien atau indeksnya dikalikan dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan N-nya, indeks dari ini. Nah, maka didapat MS pangkat M, NS pangkat N. Nah, ini matematikanya ya. Nah, sehingga didapat nilai KSP itu adalah M pangkat M dikali N pangkat N dikali S M pangkat MN. Nah, oke, kita langsung aja hasil akhirnya ya. Jadi, S itu, kelarutan itu akan sama dengan akar. Ya, akar KSP, harga KSP dibagi dengan koefisien M pangkat M dikali N pangkat N, kemudian jumlah koefisiennya, M tambah N. Jadi, misalnya, koefisien ini A-nya itu adalah A2, B3. Ya, tinggal ganti untuk memasukkan nilainya, berarti M-nya itu adalah 2 ini ya. Koefisien dari A 2, N itu koefisien dari B 3, jadi 2 tambah 3. 2 ditambah 3. Kemudian M pangkat M berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi akar dari kelarutannya adalah, kelarutan senyawa AMBN ini adalah sama dengan akar pangkat 5, ya, 2 tambah 3, 5 ya, akar pangkat 5 dari KSP dibagi dengan ini ya, 2 pangkat 2 berarti 4 ditambah 9, 13. Berarti KSP per 13. Jadi kalau misalnya diketahui harga S-nya, harga kelarutannya, maka kita akan tak bisa menghitung harga KSP-nya. Atau sebaliknya, diketahui harga KSP-nya, kita juga bisa menghitung harga S-nya. Hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan dapat pula dinyatakan dengan persamaan berikut. Ya, KSP sama dengan N, ya, tambah 1, N kurang 1, S pangkat N. N adalah jumlah ion dari elektrolit, ini N kurang 1 ya. Jumlah ion dari elektrolit, S adalah kelarutan elektrolitnya. Ya, jumlah ionnya berapa? Yang N, kemudian kelarutan elektrolitnya berapa?
harga KSP. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Ya, adanya panas mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul zat padat, sehingga kekuatan gaya antar molekulnya menjadi lemah. Ya, tadi yang bisa membentuk kristal itu kan gaya antar molekul ya. Nah, ketika dipanaskan, jarak antar molekul zat padatnya semakin renggang. Ya, jadi kalau ketika semakin renggang, otomatis gaya antar molekulnya akan melemah dan mudah terlepas oleh gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air. Kemudian jenis pelarut. Oke, senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar. Misal, garam dapur, gula, alkohol. Nah, ini semua kan senyawa polar ya, dan asam ya. Maka dia juga akan mudah larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar apa? Air, metanol, alkohol. Nah, kemudian untuk senyawa nonpolar juga akan mudah larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya lemak akan mudah larut dalam minyak. Kalau dalam senyawa hidrokarbon berarti lemak bisa larut dengan heksan gitu. Senyawa-senyawa alkana yang nonpolar. Kemudian kelarutan juga dipengaruhi oleh ion sejenis. Maksudnya apa? Nah, misal ya suatu zat elektrolit umumnya lebih mudah larut dalam pelarut air murni. Oke, daripada dalam air yang mengandung salah satu ion dari elektrolit tersebut. Jika AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl, contohnya ya AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl atau dalam larutan AgNO, AgNO3 ya ini ya. Nah, ternyata kelarutan AgCl dalam larutan-larutan tersebut akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kelarutan AgCl dalam air murni. Nah, kenapa begitu? Nah, hal ini disebabkan karena sebelum AgCl ya, AgCl berbentuk yang padatan terionisasi menjadi Ag+ dan Cl- di dalam larutan, sudah terdapat ion Ag+ dalam larutan tersebut. Ya, dari AgNO3 atau ion Cl dari NaCl. Oke, AgCl, Ag+ dan Cl-. Nah, sesuai dengan azas Le-Chatelier, penambahan Ag+ atau Cl- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ya, jadi sehingga AgCl yang larut makin sedikit. Dengan demikian adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Oke, jadi lebih gampang larut di air murni dibanding dia larut dengan pelarut yang sudah ada ion sejenis di dalam larutan tersebut. Contoh soalnya begini ya, jika diketahui KSP dari AgCl pada suhu 25 derajat Celcius, jadi ingat ya, KSP itu tergantung pada suhunya, adalah 2 kali 10 pangkat min 10 molar atau mol per liter. Ya, KSP-nya itu 2 kali 10 pangkat min 10 mol per liter. Bandingkanlah kelarutan AgCl dalam air murni pada suhu yang sama, larutan NaCl 0,1 molar. Nah, kita coba ya, misal kelarutan AgCl dalam air itu adalah S. Kita lambangkan dengan S, mol per liter. Berarti AgCl itu S mol per liter, Ag+-nya juga, ion-ionnya juga konsentrasinya S. Ya. Nah, KSP-nya adalah KSP dari AgCl ini ya 2 kali ini ya sama dengan S akar 2 kali 10 pangkat 10. Kelarutannya kan ini sama ya, berarti harganya sama 2 kali 10 pangkat min 10. Jadi 2 kali 10 pangkat min 10 itu sama dengan S kuadrat ya, konsentrasi AgCl. Jadi akarnya akan sama dengan 1,41 10 pangkat mol per liter. Ini kalau dalam air murni. Nah, misal kelarutan AgCl dalam larutan NaCl itu adalah kita ibaratkan dengan 0. N, maaf ya. 0,1 M itu N mol per liter. Ya. Jadi AgCl ya sejumlah N ya, kemudian juga teruraikan juga di sejumlah N per mol. Nah, jadi NaCl-nya konsentrasinya 0,1
mol per liter ya. Jadi ini juga 0,1 mol per liter. Jadi ini yang dihitung NaCl-nya ya. Jadi dalam sistem itu sudah terdapat Ag+ itu sebanyak N mol per liter, sedangkan Cl- sudah terdapat N plus 0,1 mol. Ya, pasti harga N-nya ya kan. N ya, jadi AgCl dalam rautan L, jadi N-nya ini dari AgCl ya. Nah, karena Cl- yang berasal dari AgCl sangat sedikit dibandingkan dengan Cl- yang berasal dari lautan NaCl, maka Cl- yang berasal dari AgCl dapat diabaikan. Sehingga ya, KSP AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag+ tambah Cl- jadi 2 kali 10 pangkat min 10 dikali N ya kali 0,1. Nah, hasilnya adalah N sama dengan 2,10 pangkat min 9. Kelarutan AgCl dalam air murni itu 1,4 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Ya, jauh lebih besar daripada kelarutan AgCl dalam NaCl yang hanya 2 kali 10 pangkat min 9. Mana yang lebih besar ini yang 1,41 kali 10 pangkat min 5 dengan 2 kali 10 pangkat 9? Ya, pasti yang ini yang besar ya. Kalau pangkatnya min semakin kecil berarti dia nilainya semakin besar. Nah, jadi dari perhitungan ini terbukti bahwa adanya ion senama akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Meramalkan pengendapan. Ya, kita bisa meramalkan pengendapan dari harga KSP. Harga KSP suatu elektrolit dapat digunakan untuk memperkirakan apakah elektrolit tersebut dapat larut atau mengendap dalam suatu larutan. Semakin besar harga KSP suatu senyawa, maka semakin mudah larut senyawa tersebut. Ya, dengan membandingkan KSP, ya harga KSP dengan harga hasil kali konsentrasi ion-ion QSP-nya ya yang ada dalam larutan yang dipangkatkan dengan koefisien reaksi masing-masing, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi jika 2 buah elektrolit dicampurkan. Jadi kemungkinannya ketika ada 2 elektrolit yang dicampurkan itu, jika QSP kecil dari KSP, larutannya belum jenuh. Jadi tidak ada endapan. Nah, jika QSP-nya sama dengan KSP, larutannya akan tepat jenuh. Kalau tepat jenuh juga belum ada endapan ya, karena semuanya terlarut semua. Nah, jika QSP-nya besar dari KSP, maka larutan tersebut jenuh. Ada endapan. Nah, itu pengaruhnya ya. Kalau QSP-nya kecil dari KSP, berarti larutannya belum jenuh. Nah, kemudian jika QSP-nya sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh. Dan jika QSP besar dari KSP, larutannya lewat jenuh, ada endapan. Ini contoh soalnya. 50 ml larutan Pb ya. NO3 10 pangkat min 3 molar dicampurkan dengan 1 liter larutan NaI 10 pangkat min 2 molar. Jika diketahui KSP dari PBI, ini terbentuknya endapannya PBI 2. Ini tentukan apakah terbentuk endapan atau belum. Oke, pertama caranya adalah kita harus menghitung mol dari Pb2+ dulu. Ya, cara menghitung mol jika diketahui volume kali molar, maka kita kalikan aja ya, volume kali molar 0,5 liter dikali 10 pangkat min 3, berarti mol Pb2+-nya 5 kali 10 pangkat 4. 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Sedangkan mol untuk I-nya 1 liter dikali 10 pangkat min 2 itu 1 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, setelah pencampuran, ya, jadi konsentrasi Pb2+-nya, mol Pb2+ dibagi dengan volume total, ya, 5 kali 10 pangkat min 4, volume totalnya 1,5 liter, ya. Jadi kan ini ya, 500 ml larutan, ya, dicampur dengan 1 liter. Jadi volume totalnya kan 1,5.
kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1,5 liter didapat konsentrasinya Pb2+ itu 3,33 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kalau konsentrasi Imin, mol dari Imin dibagi volume totalnya 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,5, 6,67 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, QSP-nya perkalian konsentrasi ya, Pb kali Imin, 3,3 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 6,67 kali 10 pangkat min 3 didapat 1,5 10 pangkat min 4. Nah, kita lihat nih harganya QSP-nya 1,5 10 pangkat min 8. Sedangkan ini KSP-nya nih. Jadi harga QSP-nya lebih besar. Ya, lebih besar dari KSP, maka yang terjadi adalah pengendapan PbI2. Harga KSP-nya lebih kecil. QSP. Q ya, QSP dan KSP. Nah. Kemudian juga ada hubungan antara KSP dengan pH ya. Harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Nah, sebaliknya harga pH sering juga digunakan untuk menghitung besarnya nilai KSP. Ya, untuk senyawa garam-garam dari ini ya, asam basa ya. Jika larutan MgOH 2 kali 0,3 molar ditetesi dengan larutan NaOH pada pH, berapakah endapan MgOH 2 kali mulai terbentuk? Diketahui KSP dari MgOH 2 kali itu 3 kali 10 pangkat min 11. Oke, KSP MgOH itu adalah konsentrasi Mg dikali dengan konsentrasi OH dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, 3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 0,3 dikali dengan konsentrasi OH min. Nah, konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 10. Oke, konsentrasi OH min kuadrat ya. Konsentrasi OH min berarti diakarkan, didapat 10 pangkat min 5. Maka POH-nya adalah 5 dan pH-nya adalah 14 kurang 5 sama dengan 9. Jadi kita urai satu-satu ya konsentrasinya sehingga nanti didapat ini konsentrasi OH-nya apa untuk menentukan pH. Nah, kemudian ada yang disebut dengan titik ekivalen. Faktor yang mempengaruhi sempurnanya suatu reaksi pengendapan itu adalah kelarutan endapan yang terjadi. Makin tidak larut suatu endapan, maka makin sempurna. Makin sempurna reaksi pada titik ekivalen dan makin besar perubahan konsentrasi ion-ion yang bereaksi. Nah, penentuan titik akhir titrasi itu berdasarkan jenis indikatornya ya dan teknik titrasi yang dipakai, maka titrasi argentometri dapat dibedakan atas argentometri dengan metode Mohr, Volhard, Fajans, gimana ya bacanya ya? Bahasa Indonesia aja, Fajans ya. Kemudian metode Liebig. Oke, ada 4 metode berdasarkan jenis indikator yang dipakai. Nah, metode Mohr itu pembentukan endapan berwarna. Indikator yang digunakan itu adalah indikatornya kromat ya, CrO4, KCrO4, K2CrO4. Nah, ini biasanya digunakan untuk penentuan Cl- dan Br-. Titik akhir titrasi itu biasanya terjadi adalah endapan merah bata Ag2Cr2O4. Terbentuknya adalah endapan Ag2CrO4. Jadi ini endapan dengan indikatornya. Ya, jadi sebenarnya kan ya berikatan membentuk endapan kan dengan analitnya ya. Tapi yang memberikan warna itu adalah endapan dengan ininya ya, dengan indikatornya. Ya, jadi reaksinya itu 2Ag+ ditambah CrO4 2- akan menghasilkan Ag2CrO4. Ini endapan merah bata. Bisa kita lihat dengan terbentuknya warna merah bata. Nah, biasanya konsentrasi kromat yang digunakan itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar atau 2,5. Ya, 1 sampai 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini harus diperhatikan juga pH-nya ya. pH
yang kita gunakan berapa? Nah, pH MOR digunakan pada medium larutan yang bersifat netral. Jadi pH-nya 7 sampai 10. Nah, apabila terlampau asam, jadi tidak boleh asam, akan terbentuk CrO42- dan CrO72- ya. Ada ion lain yang terbentuk sehingga penggunaan peniter lebih besar dan galat menjadi besar. Ya, karena ada senyawa yang lain yang terbentuk. Oke, jadi galatnya akan lebih besar kalau pH-nya terlampau asam. Yang kedua yaitu metode Volhard, ya, pembutangan kompleks berwarna menggunakan ion tiosianat SCN untuk menitrasi Ag. Reaksinya adalah Ag ditambah SCN, itu AgSCN. Besi 3 bertindak sebagai indikator. Ya, kita menggunakan besi 3 bertindak sebagai indikator membentuk warna merah bata dengan ion tiosianat. Oke. Kalau tadi yang MOR itu dia membentuk warna dengan Ag-nya ya. Indikatornya membentuk warna dengan Ag-nya. Nah, sedangkan kalau Volhard ini ya ion tiosianatnya. Ion tiosianat yang berlebih itu yang akan berubah warna dengan berikatan dengan Fe. Ya, Fe3+ ditambah tiosianat SCN-nya akan menghasilkan FeSCN2+. Ini juga berlangsungnya pada ini berlangsungnya pada suasana asam. Kalau yang sebelumnya yang MOR itu berlangsung pada suasana netral ke basa. Titrasi tidak langsung untuk ion-ion halida dan psiohalida. Ya, seperti halida. Kalau psio itu kan seperti halida ya. Karena pH medium asam, maka ion-ion karbonat, oksalat, dan arsenat yang membentuk endapan pada suasana netral tidak mengganggu. Ya, biasanya asam yang digunakan itu kita menggunakan HNO3, asam nitrat. Asam nitrit ya, asam nitrit tidak bereaksi dengan CNS. Kation-kation pengganggu yang biasanya mengganggu itu adalah raksa, kobalt, nikel, dan tembaga. Nah, ada dua kesalahan yang sering terjadi pada metode Volhard ini. Pertama, endapan yang terjadi mengadsorpsi ion perak pada permukaan sehingga titik akhir terjadi lebih awal. Jadi endapan yang terjadi mengabsorpsi ion perak pada permukaan sehingga titik akhirnya terjadi lebih awal. Jika garam perak dari anion yang terbentuk mudah larut ya pada tiosianat, misalnya AgCl yang dapat melarut kembali, caranya titrasi AgCl berlebih dahulu atau disaring atau dengan penambahan nitrobenzen. Nah, tapi nitrobenzen ini karsinogenik. Bisa ditambahkan besi 3. Fe3. Nah, beberapa anion asam lemah dapat ditentukan dengan mengendapkan pada pH basa dan garam. Garam perak yang terbentuk lalu disaring dengan endapan dilarutkan dalam HNO3 dan titrasi dengan larutan bakunya. Kemudian ada metode Fayence atau Fajans, indikator absorpsi. Dia menggunakan indikator absorpsi, yaitu senyawa organik yang dapat terabsorpsi pada permukaan padat yang terbentuk selama titrasi pengendapan. Absorpsi atau desorpsi terjadi di sekitar titik setara dan hasilnya terjadi perubahan warna atau perpindahan warna dari larutan ke zat padat. Atau sebaliknya. Indikator yang biasa digunakan itu adalah fluorescein atau untuk titrasi Cl dengan AgNO3. Nah, ion fluoresceinat membentuk garam perak yang berwarna. Nah, ini contohnya ya, fluoresceins ini. Jika AgNO3 ditambahkan pada larutan Cl, maka akan terbentuk lapisan halus AgCl yang akan mengikat Cl berlebih di permukaan, sehingga partikel koloid bermuatan negatif. Maksudnya partikel-partikel besar ya, cenderung menarik muatan positif sehingga membentuk lapisan absorpsi sekunder. Adanya lapisan Ag+ yang positif akan menarik fluorescens sehingga membentuk agregat yang berwarna merah intensif. Nah, dalam metode Fajans ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah partikel endapan harus berukuran koloid. Jadi partikelnya besar-besar ya, agar jumlah indikator yang terabsorpsi menjadi maksimum. Endapan harus mengadsorpsi ion-ion sendiri dengan kuat. Indikator harus terabsorpsi kuat pada lapisan sekunder.
oleh ion yang teradsorpsi pada lapisan primer. pH-nya, rentang pH-nya antara 7 dan 10. Nah, yang terakhir ada namanya metode Liebig. Merupakan metode kekeruhan tanpa indikator kimia. Ya, jadi yang kita lihat adalah kekeruhan. Digunakan pada penentuan AgNO3. Menggunakan kekeruhan sebagai titik akhir titrasi. Jika sulit diamati, Denigas menambahkan Ki dengan penambahan dengan NH3 ya. Denigas ya. AGI tidak akan mengendap sampai sangat dekat dengan titik setara atau titik ekivalen. Jadi harus mencapai titik ekivalen dulu. Nah, kemudian bagaimana bentuk kurva titrasi dari pengendapan? Nah, kalau sebelumnya titrasi asam basa itu plot antara apa? Volume dengan pH. Ya, kalau asam basa. Kalau ion itu plot antara apa? Volume dengan elektronnya ya. Nah, kalau titrasi pengendapan ini plot antara PX. PX ini apa? Perubahan konsentrasinya ya, yang di-log-kan, min-log konsentrasi. Oke. Perubahan konsentrasi analit selama titrasi terhadap volume peniter yang ditambahkan. Nah, contoh, jika 50 ml NaCl 0,1 molar dititrasi dengan 0,1 molar AgNO3, hitung konsentrasi ion klorida selama titrasi pada awal titrasi. Ya, yang kita hitung adalah konsentrasi ion kloridanya ya. Setelah penambahan 10 ml larutan AgNO3, kemudian yang C setelah penambahan 49,9 ml larutan AgNO3, kemudian pada titik ekivalen dan setelah penambahan 60 ml larutan AgNO3. Diketahui Ksp dari AgCl ini adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, pertama dari awal titrasi dulu. Oke, konsentrasi Cl-nya itu tadi adalah nih ya, 0,1 molar. Oke. Jadi PCl-nya min log dari 0,1 ini adalah 1. Nah, kemudian setelah penambahan 10 ml larutan AgNO3. Kan jadi awalnya PX-nya kan 1 ya, 1 ini kan 1 milimol, Cl-nya dari sini ya. Lima 50 mili kali 10. Didapatlah mol dari NaCl itu. Oke, kalau misalnya tidak diganti ke liter, berarti satuannya menjadi milimol. Oke, jadi 5 milimol. Konsentrasi mol awal dari Ag itu 1 milimol, kemudian perubahannya ya. Oke, tambahin 1. Nah, maka kesetimbangannya itu masih terdapat 4 milimol Cl. Oke, jadi Cl-nya itu tinggal dibagi aja. 4 milimol dibagi dengan jumlah larutannya ya, 50 tambah 10 mili, 60 mili, itu maka molaritasnya adalah 0,067. Kemudian untuk mendapatkan PCl-nya kita min log ya, min log dari nilai konsentrasinya ini. Kemudian setelah penambahan 49,9 ml larutan AgNO3, berarti mol Ag awalnya itu 4,99 ya. Oke. Kemudian Cl-nya 5 milimol. Nah, perubahannya dikurangi aja ya dengan 4,99 milimol ini. Nah, kesetimbangannya didapat 0,1 milimol. Nah, maka kadar dari Cl- itu adalah 0,01 dibagi dengan volume totalnya 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, PCl-nya adalah 4. Nah, sedangkan pada titik ekivalen ya kan sama-sama ya, kalau titik ekivalen berarti tepat habis semua bereaksi, kesetimbangannya habis ya. Tidak ada, maka nilai konsentrasi Ag akan sama dengan konsentrasi Cl-. Jadi Ag plus Cl-, Ksp-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Ya. Kemudian Cl-nya berarti 1 kali 10 pangkat
Mi5. Kalau dikali kan jadinya dibagi ya. Untuk mendapatkan nilainya, akar ya, akar dari ini, maka PCl-nya adalah 5. Nah, ketika penambahan 60 ml larutan AgNO3, berarti awalnya itu ada 6 milimol Ag ditambah Cl-nya 5 milimol. Ini kalau bingung milimolnya dari sini ya, dikali ya dengan jumlah larutannya. Nah, perubahannya adalah 5 milimol. Ini yang bereaksi kan pasti sehabis dengan reaksi pembatasnya ya. Oke, kesetimbangannya adalah 1 milimol, maka konsentrasi Ag plus 1 milimol dibagi dengan jumlah volumenya dikali dengan sama dengan 9,110/3. Maka min log dari nilai ini adalah 2,04. Oke. Kemudian PCl-nya adalah dikurangi aja ya. Yang ini 10 dikurang 2,04 sama dengan 7,96. Oke, kemudian didapatlah kurva titrasinya seperti ini ya. Px-nya ini mililiter volume AgNO3-nya. Ini nilai Px-nya. Nah, ini untuk senyawa AgCl, AgBr, Agi. Nah, berarti AgCl KSP-nya lebih besar ya. Kalau KSP-nya lebih besar berarti dia semakin gampang larut, mudah larut ya. Makanya nilai jumlah zat yang terendapnya sedikit. Tapi kemudian kalau KSP-nya semakin besar, maka dia semakin sukar larut. Nah, kita masuk ke contoh soal bagaimana menghitung kadarnya. Berat sampel yang mengandung BaCl2 ya adalah 0,5 gram beratnya. Kemudian 50 ml larutan AgNO3 0,21 N ditambahkan sehingga terbentuk endapan AgCl. AgNO3 yang berlebih dititrasi dengan 0,28 KSCN dan titik akhir titrasi tercapai pada 25,5 ml. Berapa persen BaCl2 pada sampel? Oke, jadi titrasinya 2 kali ya. Ditambahkan dulu AgCl. Oke. Nah, kemudian kelebihan dari AgCl itu dititrasi dengan KSCN-nya. Oke. Nah, diketahui berat sampelnya 0,5 gram. Oke, AgNO3-nya sebanyak 0,21 N, konsentrasinya ditambahkan sebanyak 50 ml. KSCN-nya 0,286 ya, konsentrasi 0,8 N untuk titrasi kelebihan AgNO3 dibagi dengan ininya ya, volumenya. Oke, volumenya 25,5. Bukan dibagi. Puasa udah oleng aja jam segini ya. Jadi volume dari KSCN-nya 25,5 ml. Kemudian AgNO3 yang ditambahkan itu sama dengan 0,21 ya. Berarti ini normalitas kali N kali volume. Ya, didapatlah mili ekivalen ya 10,50. KCSN yang diperlukan ya, normalitas juga dikali dengan volume. Didapatlah 7,14 mili ekivalen. Jadi total yang diperlukan untuk pengendapan itu adalah 10,50 dikurang 7,14. Ya, dikurangi ya dari AgNO3, ekivalensi AgNO3 dikurangi ekivalensi KCSN. 3,36. Oke. Kemudian jumlah BaCl2 ini yang tadi ya. Oke, ekivalen dari 3,36 dikali dengan MR BaCl2 dibagi dengan 2 kali 1000 dikali 100 per 0,5. Oke, didapatlah konsentrasinya adalah 69,88
0,5 ini apa? 0, ini beratnya, berat sampel. Ya, jadi berat zat dibagi, ini kan berat zat semua ya, dibagi dengan berat sampelnya, itulah hasil persentasenya. 100-nya ini 100% ya. Persen. Jadi ini yang tadi ekivalensi dikali dengan MR, berat molekul. Nah, itu akan hitungannya adalah menjadi gram ya. Oke. Nah, 2 ini dari mana? Ekivalensi dari BaCl2 ini. Ya, karena dia apa? Ionnya ya. Nah, kalau ini 1000 ini adalah penyetaraan larutannya ya. Maaf, dari mililiter ke liternya. Oke. Oke. Nah, kita coba menghitung ya, mengerjakan soal. Nah, tujuannya nanti biar kalian terbiasa menghitung, terbiasa dengan soal-soal latihan ya, nanti biar nilainya juga bagus. Nah, ini tolong dikerjakan, ini materi yang sebelumnya ya, materi titrasi redoks. Oke, dari nomor 16, 17, 18, 19. Ini lanjutan yang nomor 16. Nah, kemudian yang ini titrasi pengendapan. Nah, tolong dikerjakannya di kertas lagi, di kertas lembar. Nanti kita kumpulkan Sabtu minggu depannya lagi, tanggal 24 April. Kan Sabtu minggu ini berarti tanggal salah nggak ya saya ya? Minggu ini berarti tanggal, betul ya, tanggal 17 April ya minggu ini ya. Tanggal 17 April, Sabtu minggu ini berarti 17 April, minggu depannya lagi. Oke, tolong dikerjakan dulu semampunya. Nanti sekalian kita bahas di luring untuk soal-soal. Oke. Oh ya, untuk minggu depan itu jadwal kita adalah review materi 1 sampai 5 ya. Kalau bisa kita Zoom. Oke, saya pilihan aja ya, kalian mau review materi atau mau lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi nanti apakah nanti reviewnya setelah kita mau luring, setelah kita lebaran ya, karena nanti pasti lebaran itu jadwalnya UAS ya, maaf, UTS. Saya salah tadi ya nyebutin ya, bukan UAS ya, tapi UTS. Oke, jadwal UTS-nya kalau misalnya review, saya harapkan kita Zoom. Ya, tujuannya biar ada interaksi, bukan cuman video. Oke, jadi kita bahas lagi materi-materi video sebelumnya, mana yang kalian kurang paham, saya jelasin lagi. Nah, setelah minggu review, minggu depannya lagi berarti kita pertemuannya luring, ya, untuk membahas soal-soal. Oke, nanti dijadwalkan kalian bisanya kapan. Oke, nanti saya lihat lagi deh jadwal ya, nanti kita diskusikan hari Sabtu. Sebaiknya itu jadwalnya bagaimana, kan? Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap fit di bulan Ramadan, tetap sehat, tetap belajar, dan tetap juga beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan tadi ya, banyak salah-salah ketik, banyak yang salah penyampaian. Saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.